warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regimi Fadri dengan NIM 2311050133 dari kelas 5 IPIE. Di sini saya akan membuatkan sebuah video yaitu tentang tugas UAS, yaitu di sini ada diberikan 5 soal mata kuliah penelusuran sumber daya informasi Islam. Nah, pertama itu kita disuruh untuk melakukan penelusuran tafsir Ibnu Katsir. Nah, caranya adalah berhubungan saya sudah mendownload aplikasi tafsir Ibnu Katsir, jadi langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kayak seperti ini, klik di file. Terus kalau sudah seperti ini, kita klik 2 kali, kita jalankan. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah di dalam aplikasinya, nanti penampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa banyak fitur. Salah satunya ini. Di sini adalah fungsinya adalah melihat tafsir dari surat-surat di sini. Ini tafsir Ibnu Katsir, daftar isi. Di sini sangat banyak sekali surat. Ada dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, bagaimana cara melihat tafsir dari surah-surah ini? Di sini saya akan mencontohkan salah satunya, yaitu dengan mengklik surat Al-A'raf. Nah, setelah mengklik surat Al-A'raf, nanti di sini akan dijelaskan tempat yang tinggi, artinya itu tempat yang tinggi. Surah Al-A'raf ini tergolong ke dalam Makkiyah dan 206 ayat, kecuali ayat 103 sampai dengan 170 Madaniyah. Turun sesudah surat Sad. Ini artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sini banyak dari ayat surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. Ada juga bisa dilihat di sini berbagai banyak di sini manfaat dari aplikasi tafsir Ibnu Katsir ini. Nih, di sini saya akan melihatkan salah satu tafsir dari surat Al-A'raf ini. Saya akan mengklik Al-A'raf ayat 4 sampai 7 ini. Lihat di sini. Nah, setelah mengklik Al-A'raf ayat 47 ini, nanti tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa melihat tafsir-tafsirnya begitu. Nah, beginilah. Saya akan membacakan salah satu. Wa kam min qaryatin ahlakna. Betapa banyaknya negeri yang kami binasakan. Al-A'raf ayat 4. Karena para penduduknya menentang rasul-rasul kami dan mendustakan mereka, maka hal tersebut mengakibatkan mereka ditimpa kehinaan di dunia yang terus berlangsung sampai kepada kehinaan di akhirat. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu firman-Nya. Nah, begitulah. Untuk penelusuran yang pertama itu bisa kita anggap sudah selesai. Nah, di sini kita juga disuruh untuk mencari, langkah keduanya itu adalah kita disuruh mencari untuk penelusuran wakafiyah. Caranya adalah kita masuk ke Google terlebih dahulu. Nah, setelah kita berhasil masuk Google, di sini kita ketikkan saja yaitu wakafiyah. Wakafiyah, lalu enter. Nah, di sini kita pilih yang bagian pertama ini saja, yang semuanya memang merupakan tulisan Arab. Ini kalau saya rekomendasikan ini untuk anak-anak bahasa sastra Arab di jurusan bahasa sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora. Kalau ingin mencari sebuah buku yang tulisannya berbasis Arab, cari saja di Wakafiyah ini. Kita klik yang paling atas. Di sini juga tidak semuanya bertulisan Arab. Di sini juga bisa ditranslate ke Indonesia. Kalau sebagian orang yang tidak mengerti bahasa Arab, bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, di sini berbagai banyak fitur, di sini berbagai banyak buku di sini. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Di sini kita masuk ke bagian buku. Kalau ada iklan seperti ini, kita close saja. Nah, di sini bagian buku. Di sini banyak sekali di bagian buku ini terdapat
banyak sekali buku, mulai dari buku ilmu komputer. Nih, ini kita tergantungkan saja keperluan kita, mau mencari buku apa, maunya apa, tentang tugas apa, di sini bisa kita sesuaikan. Berhubungan ini saya hanya untuk melakukan review atau melakukan penelusuran. Di sini saya akan mencoba mengambil satu buku saja, yaitu tentang buku tentang ilmu-ilmu Al-Quran ini. Kita klik saja satu kali ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau kecepatan internetnya bagus, pasti pencariannya juga cepat. Nah, di sini juga di bagian buku tentang ilmu-ilmu Al-Quran ini juga terdapat banyak, jumlah bukunya itu adalah 279. Di sini kita tergantung menyesuaikan maunya mencari apa. Nah, di sini saya akan mencari sebuah buku yang menarik menurut saya. Itu bukti cemerlang dalam masalah makna Al-Quran edisi ilmiah. Kalau sudah menemukan bukunya, kita klik saja. Nanti kita akan diarahkan. Nah, di sini sudah dijelaskan dari pengarangnya siapa, status pengindeksan, penerbit, jumlah volume, jumlah halaman, ukuran buku, tanggal ditambahkan, tanggal penerbitan, nomor versi, penyidik, jumlah tayangan. Nah, di sini sudah dijelaskan semuanya. Nih, berarti ini merupakan buku yang volume yang pertama. Penerbitnya itu adalah Rumah Buku Ilmiah dan jumlah halamannya itu 608. Ukuran buku ini 11, tanggal ditambahkan tanggal 6 bulan 4 2025, tanggal penerbitan tahun 1431 sampai 2011. Nomor versi 1, penyidik Muhammad Usman, jumlah tayangan 13.323. Nah, di sini kalau teman-teman ingin melakukan pengunduhan terhadap buku ini, bisa di sini unduh bukunya. Ini gratis ya teman-teman, nggak berbayar. Nah, di sini sebelum teman-teman ragu mau sesuai nggak buku ini dengan tugasnya, nah di sini juga ditampilkan berupa file PDF. Cara membuka file PDF ini adalah kita klik ini saja. Nah, seperti ini tampilannya seperti. Lalu kita skip gini seperti ini. Ini isinya ini adalah tentang bahasa Arab ya teman-teman. Karena penelusuran ini merupakan penelusuran bahasa Arab, jadi bukunya seperti ini. Makanya dari awal saya bilang tadi, kalau teman-teman ingin jurusan bahasa sastra Arab atau bahasa Arab, ini penelusuran ini sangat direkomendasikan, saya rekomendasikan sekali. Nah, tidak sampai di situ saja. Di sini kita juga bisa melihat penulisnya siapa. Nah, di sini berbagai macam banyak penulis di sini. Tuh, ada orang-orang terkenal yang menulis buku ini seperti Ibnu Al-Rifah, Ahmad Ibnu Muhammad, Ibnu Ali Al-Ansari. Nah, di sini kita klik saja. Nah, disinilah di sini dijelaskan tentang deskripsi penulis, tanggal hijrah, tanggal masehinya juga ini biografi penulis juga dijelaskan di sini. Inilah buku-buku yang diterbitkan atau ditulis oleh orang-orang ini. 3 penulis di sini. Nah, lanjut kita masuk ke bagian paling banyak diunduh. Paling banyak diunduh ini adalah paling sering orang mengunduh ini. Berarti orang-orang itu paling banyak melakukan pengunduhan terhadap buku ini ya teman-teman. Sahih Al-Bukhari diterbitkan dari Ibnu Katsir dan seterusnya. Tuh, banyak macam buku di sini berbasis bahasa Arab. Nah, untuk penelusuran Waqafiyah ini bisa disebut selesai. Untuk penelusuran yang ketiga yaitu Maktabah Syamilah. Caranya adalah kita tambahkan di tab baru, kita klikkan saja sama seperti kita melakukan penelusuran terhadap buku terhadap Waqafiyah. Di sini kita tinggal klikkan saja Maktabah Syamilah. Nah, di sini ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini juga kita pilih bagian yang pertama ini. Ini juga berbasis Arab, jadi nanti juga bisa ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Tidak dipersulit. Ini kita klik saja ini bagian pertama. Nah, beginilah tampilan setelah kita berhasil mengklik atau berhasil masuk ke dalam webnya tersebut. Di sini kita langsung saja kita translatekan ke bahasa Indonesia agar saya juga paham apa yang dimaksud. Di sini
Nah, di sini sama saja seperti penelusuran Wakafea, itu ada bagian perpustakaan. Nah, di sini ada bagian perpustakaannya, indeks penulis tentang proyek, unduh perpustakaan. Nah, di sini untuk bantuan kalau ada permasalahan ya teman-teman di bagian hubungi kami ini. Saya akan masuk ke bagian perpustakaan terlebih dahulu. Nah, disinilah. Setelah mengklik bagian perpustakaan ini, maka tampilannya nanti kita akan diarahkan ke sini. Nih, ada di bagian perpustakaan ini doktrin, ada sebanyak 808, perbedaan dan tanggapan ada 151. Nah, karena saya di sini ingin mereview salah satunya, itu perbedaan dan tanggapan ini. Kita klik saja ya teman-teman. Nih, buku-buku tentang perbedaan dan tanggapan. Di sini banyak, ada daftar bukunya di sini. Tuh, kitab langsung ada berbagai macam buku di sini. Nah, beginilah tampilannya. Daftar ini adalah daftar buku. Nah, setelah kita sudah masuk di bagian perpustakaan ini, kita coba masuk ke indeks penulis. Indeks penulis ini adalah berisikan tentang nih siapa penulisnya sesuai buku. Ini jumlah bukunya. Jadi Amir ini jumlah buku 1, jumlah Labid Ibnu Rabi'ah jumlah buku 1. Nah, di sini bagaimana kita ingin melihat, langsung saja klik namanya di sini. Tuh, inilah buku dari Amir bin Kamiyah. Nih, di sini juga buku Diwan disunting dan dihasilkan oleh Dr. Kahlil Ibrahim Al-Attiyah, wafat 1419 Hijriah. Penerbitnya di sini Darsader, Beirut, Lebanon, edisi kedua. Jumlah halamannya 82. Tuh, bisa dilihat di sini pengantar penulis. Bisa dilihat ini biografi penulisnya juga bisa dilihat di sini ya teman-teman. Langsung saja kita masuk tentang proyek. Nah, di sini adalah perpustakaan komprehensif tentang proyek ini. Sebuah proyek gratis yang bertujuan untuk mengumpulkan apa yang dibutuhkan oleh seorang pencinta ilmu dalam hal buku. Jadi web ini adalah gratis ya teman-teman. Di sini juga disebutkan sebuah proyek gratis yang bertujuan untuk mengumpulkan apa yang dibutuhkan oleh seorang pencinta ilmu dalam hal buku. Jadi teman-teman yang begitu cinta terhadap ilmu dan buku, langsung saja masuk ke penelusuran web ini. Ini kita tutup saja ya. Langsung kita unduh. Unduh perpustakaan ini adalah kita bisa mengunduh aplikasi ini berdasarkan versi seluruhnya. Ada juga versi Android, versi iPhone dan iPad. Versi komputernya di sini ya teman-teman. Ukurannya itu 160 MB. Di sini juga dijelaskan pencarian morfologis dan beberapa opsi pencarian. Di sini ada tempat layanan bantuan ketika teman-teman merasa kebingungan, langsung saja hubungi ini ya teman-teman. Untuk langkah yang ketiga ini bisa disebut juga selesai. Baik, selanjutnya adalah tentang penelusuran melalui aplikasi Jawami'ul Kalim. Caranya adalah kita masuk ke tambahan new tab ini, lalu kita cari tentang Jawami'ul Kalim. Di sini kita akan diarahkan untuk melakukan pendownloadan aplikasi. Cara pendownloadan itu adalah klik download. Berhubungan saya sudah mendownload ini, maka saya tidak perlu lagi untuk mendownloadnya. Ketika sudah selesai melakukan pendownloadan, kita lihat di bagian download ini. Bentuknya seperti zip WinRAR. Nanti kita masuk ke dalam halaman file. Halaman file itu nanti kita disuruh mengekstrak aplikasi yang telah kita install tadi ini. Cara mengekstraknya itu mungkin kita nanti saja klik kanan ini. Lalu setelah klik kanan, lalu kita pilih ekstrak semua. Berhubungan saya sudah melakukan ekstrak, maka saya tidak perlu lagi untuk melakukan ekstrak. Ketika sudah selesai melakukan pengekstrakan, nanti aplikasinya sudah bisa dibuka, yaitu seperti ini bentuk aplikasinya. Nah, seperti ini. Nah, tampilan di dalam aplikasi Jawami'ul Kalim itu adalah seperti ini ya guys, ya teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa makna dari tulisan Arab-Arab ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu Ardaul Hadis. Ardaul Hadis ini adalah tampilkan hadis. Jadi teman-teman ingin menampilkan sebuah hadis, maka klik ini saja ya teman-teman. Dan selanjutnya Ardaul Dahibah ini adalah tampilkan sahabat. Ini menurut para sahabat ya. Untuk
menurut para sahabat di sini ya teman-teman. Dan beginilah, setelah kita klik ini tampilan akan menjadi seperti ini. Kita masuk lagi ke bagian awal, yaitu Ardaul Hadis. Di samping Ardaul Hadis ini adalah awal hadis. Jadi kita mengklikkan di sini nama dari awal hadis itu. Nah, di bawah nama awal hadis ini adalah jenis hadis. Jadi di jenis hadis ini banyak sekali bermacam jenis hadis itu. Nih ya teman-teman. Jenis hadis ini adalah seperti hadis qudsi, hadis marfu. Ini. Terus yang ini adalah jenis sunnah. Inilah di jenis sunnah itu. Jenis sunnah yang pertama itu adalah sunnah perkataan, perbuatan, terus persetujuan, terus dan menyeluruh. Ini maksudnya adalah jalur periwayatan. Jalur periwayatan ini adalah gharib, aziz, masyhur, mutawatir, dan semua jalur. Jami'at tarikh ya teman-teman. Nah, di bawah itu adalah tentang bagaimana kita di sini adalah tentang penilaian sebuah hadis. Penilaian semua hadis ini seperti hadis sunnah, hadis sahih, hadis lemah, dan hadis palsu. Di sini juga dijelaskan ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau ingin mengetahui hadis sunnah, hadis sahih, dan hadis palsu itu tinggal diklik aja ini menu-menu ini ya teman-teman. Berhubung saya di sini hanya untuk menjelaskannya, jadi saya hanya sekedar menjelaskan. Nah, ini adalah arda, ini adalah artinya tampilkan. Jadi di sini kita akan menampilkan sebuah hadis. Dan di bawahnya adalah cari. Di sini kita melakukan pencarian sebuah hadis. Mungkin sekiranya bisa dipahami ya teman-teman. Kalau saya ada kekurangan, mungkin di sini saya juga melakukan proses pembelajaran. Intinya tadi kalau kita ingin melakukan pendownloadan sebuah hadis itu, kita melakukan pendownloadannya di web Google Chrome ya teman-teman semua. Setelah kita melakukan pendownloadan di web Google itu, nanti kita akan diarahkan ke dalam file. Disitulah kita akan mengekstrak aplikasinya. Setelah mengekstrak aplikasi, kita langsung masuk ke dalam aplikasi tersebut. Maka tampilannya seperti ini. Mungkin untuk penjelasan di bagian nomor 4 ini bisa kita bilang sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke bagian nomor 5, yaitu tentang nomor 5 ini kita disuruh untuk melakukan penelusuran notebook. Caranya adalah untuk melakukan penelusuran notebook ini kita masuk saja ke dalam Google Chrome. Nah, ini kita klik, kita tambahkan tab baru ya teman-teman. Di sini kita klikkan saja tentang notebook. Klik saja notebook. Nah, kita klik ini notebook, lalu kita enter, lalu kita pilih saja yang bagian awalnya ini ya teman-teman. Nanti kita akan langsung diarahkan sini. Kalau teman-teman ingin mentranslatekannya ke bahasa Indonesia, ini juga bisa ya teman-teman. Kita masuk saja ke translate Indonesianya, nanti otomatis ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ketika teman-teman mendapati iklan atau keluar iklan, kita close saja ini. Nah, ini kalau kita membuka web notebook ini, nanti iklan akan banyak. Caranya adalah teman-teman close saja. Nah, di sini akan mencoba menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam notebook ini. Sama seperti video-video nomor 1, nomor 2, nomor 3, di sini kita akan jelaskan lagi. Jika teman-teman
ingin melakukan buat akun, teman-teman bisa lakukan di sini. Kita klik ini ya teman-teman, buat akun. Terus di sini ada namanya bagian buku, tinggal kita klik saja bagian buku ini. Nah, di sini terlalu banyak iklannya teman-teman, nanti teman-teman tinggal skip saja. Ya, kita review lagi bagian buku ini. Di sini banyak sekali terdapat buku-buku tentang pelajaran-pelajaran Islam ya teman-teman. Nah, di sini ada tentang agama Islam dan ilmu-ilmu Islam, biografi Nabi dan biografi para sahabat. Kalau teman-teman ingin melihat bagian-bagian apa saja yang terdapat di bagian buku-buku ini, teman-teman tinggal pilih salah satu. Contohnya saya memilih biografi Nabi dan biografi para sahabat, tinggal klik satu kali saja. Nah, di sini akan muncul penjelasan tentang yang diberi petunjuk Al-Faruq, petunjukan adalah keluarga Nabi dan keturunan Nabi. Nah, jika teman-teman penasaran bagaimana keluarga Nabi dan keturunan Nabi, teman-teman klik saja ini. Kalau muncul iklan, close saja. Nah, inilah buku-buku tentang kitab-kitab Al-Bait dan keluarga Nabi. Nah, di sini bukunya adalah menceritakan tentang bagaimana tentang Nabi dan keluarganya. Di sini teman-teman banyak sekali bukunya. Kita review salah satunya saja. Ini ada teman yang maha tinggi ini. Kita klik saja buku itu. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini ya teman-teman. Tampilannya akan diarahkan seperti ini. Ini adalah buku yang maha tinggi, yang maha kuasa. Kita scroll saja ke bawah. Ini juga berbentuk PDF. Di sini dijelaskan juga tentang ini judul bukunya dan ini pengarang dari saluran dari orang pilihan. Semoga kedamaian menyertainya. Nah, di sini ada juga kode QR. Kalau teman-teman ingin mendownload bukunya, teman-teman klik saja unduh ini. Nanti otomatis akan diarahkan ke pengunduhan yang di sini ya teman-teman. Nah, lanjut kita masuk lagi ke bagian penulisan buku. Klik saja penulis buku ini. Nanti tampilannya akan otomatis diarahkan kepada di sini. Siapa-siapa yang menulis buku ini penulis terkenal. Ada di sini dijelaskan bulan-bulan hari ini dan penulis terkenal. Coba teman-teman klik penulis terkenal ini. Kalau iklan close lagi. Nah, di sini akan ditampilkan penulis-penulis yang terkenal dari web notebook ini. Nah, di sini ada Muhammad bin Salil Al-Usmain, Ibrahim El-Feki, berbagai macam banyak orang-orang pintar yang melakukan tulisan buku. Nah, di sini adalah berapa jumlah buku yang telah ditulis oleh Ibrahim El-Feki ini. Teman-teman, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di sini ya teman-teman semua. Langsung saja kita masuk ke menu. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu ini. Nah, di sini banyak tampilannya, ada bagian buku, penulis buku, kutipan buku, ulasan buku, komunitas intelektual, menerbitkan buku. Kita coba masuk ke kutipan buku. Kutipan buku ini adalah kutipan referensi teman-teman. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beginilah tampilannya ya teman-teman semua. Kita scroll saja sampai ke bawah. Setelah itu kalau teman-teman ingin melakukan pencarian sebuah buku, klik saja mencari ini, lalu teman-teman klik saja cari buku penulis atau kategori buku di sini. Teman-teman klik saja, nanti tuliskan. Selesai melakukan penulisan, teman-teman langsung melakukan pencarian di sini. Ini saya close saja. Nah, ini banyak ya teman-teman fitur yang di dalam ini. Teman-teman bisa leluasa bisa menggunakan notebook ini menjadi sebuah ajang pencarian tugas atau untuk penulisan ilmiah lainnya, untuk referensi teman-teman. Sini juga bisa ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video review dari saya tentang pembuatan tugas UAS ini, yaitu mata kuliah penelusuran sumber informasi Islam, yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Johari Jamal. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kalau
Mungkin saya sendiri juga merasa masih dalam proses pembelajaran. Kalau banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya Remi Fajri, saya tutup dengan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.